Semua orang pasti pernah merasakan emosi, baik karena hal kecil maupun hal besar. Nah, berikut aku akan mengenalkan emosi yang negatif. Kalian harus ketahui penyebabnya apa, jenisnya apa, dan bahaya yang ditimbulkan, serta cara mengendalikannya. Emosi negatif adalah suatu reaksi emosional yang tidak menyenangkan dan sangat mengganggu. Jika terjadi terus-menerus, ini bisa berbahaya bagi diri sendiri maupun orang lain. Emosi negatif juga bisa diartikan sebagai sesuatu yang tidak kita sukai, dipicu oleh rasa yang tidak memadai atau merasa terancam. Ya, emosi negatif adalah perasaan negatif yang cenderung bersifat merugikan baik bagi diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Bukan hanya karena seperti kita merasa terancam, melainkan karena apa yang sedang kita pikirkan. Emosi bisa berbentuk marah dan juga bisa berbentuk kebencian. Kenali lebih jauh tentang contoh emosi negatif, penyebab, dampak, serta cara mengatasinya. Emosi negatif itu apa sih? Emosi negatif adalah reaksi emosional yang tidak menyenangkan dan sangat mengganggu. Emosi negatif digambarkan sebagai perasaan apapun yang menyebabkan kesedihan, kesengsaraan, dan kebencian. Emosi negatif pada umumnya adalah semua emosi itu positif. Namun ada reaksi yang dimana terjadi di dalam hidup manusia dalam konteks atau situasi tertentu. Namun jika emosi negatif itu terjadi terus-menerus di dalam diri kamu, itu bisa menjadi masalah yang sangat merugikan ke depannya. Ketika terjadi berkepanjangan, emosi negatif atau perasaan negatif ini dapat membuat seseorang sulit menjalankan kehidupan sehari-hari dengan normal, bahkan sangat mengganggu kemampuannya dalam mencapai tujuan. Berikut beberapa contoh emosi negatif yang perlu kalian ketahui, yaitu ada kemarahan, kebencian, rasa iri, kesedihan, kekosongan atau kehampaan, merasa kesepian, kebosanan, frustasi, kekurangan, ketidakberdayaan, ketakutan, kecemasan, merasa bersalah, penyesalan, penghinaan, jijik, rasa malu, merasa tidak aman atau terancam, kegagalan, kecemburuan. Nah, itulah contoh dari emosi negatif. Lalu kita akan beranjak ke apa sih penyebab munculnya emosi negatif itu? Ada banyak hal yang menyebabkan seseorang mengalami emosi negatif. Ini biasanya terjadi sebagai hasil dari pengalaman atau peristiwa tertentu. Emosi negatif dapat berupa reaksi jangka pendek dari peristiwa tertentu atau berasal dari masa atau masalah yang mendasar yang terjadi pada diri seseorang. Beberapa penyebab emosi negatif antara lain: 1. Kebutuhan yang belum terpenuhi. 2. Keterampilan coping atau strategi yang sangat buruk dalam menghadapi tekanan yang terjadi. 3. Terpengaruh atau manipulasi oleh orang lain. 4. Mengalami kesulitan dalam hidupnya. Dan terakhir 5. Adanya konflik hubungan sosial, misalnya bersama orang tua, saudara, pasangan, maupun teman. Kemampuan coping atau cara mengolah stres yang tidak dapat kamu hanya menimbulkan emosi negatif yang berkepanjangan. Hal ini juga bisa memperparah emosi negatif yang kamu alami, antara lain kamu menjadi mengabaikan perasaan dan emosi negatif. Kamu cenderung menahan emosi, kamu cenderung menarik diri dan menghindari dari masalah,
serta kamu cenderung atau rentan melakukan hal-hal negatif seperti penggunaan narkoba atau marah-marah dan melemparkan barang-barang di sekitar kamu. Dampak dari emosi negatif itu tak ada keuntungan karena sejatinya emosi negatif yang terjadi terus-menerus, sebaliknya emosi negatif hanya akan menimbulkan kemalangan dalam hidup kamu. Emosi negatif cenderung menciptakan stres yang berlebihan dalam tubuh dan pikiran kamu. Stres kronis dapat menyebabkan masalah kesehatan, baik fisik maupun mental. Emosi negatif juga dapat membuat kamu tidak menyukai diri kamu sendiri dan juga orang lain, serta akan menurunkan kepercayaan diri dan harga diri kamu. Adapun dapat menjadi kurang puas dan juga kamu tidak merasa kamu itu bebas dalam kehidupan kamu. Tak jarang emosi negatif mempengaruhi cara berpikir dan berperilaku yang cenderung negatif. Emosi negatif dapat menghentikan pikiran dan perilaku rasional sehingga kamu tidak bisa berpikir jernih, cenderung berperilaku semaunya tanpa memikirkan perasaan orang lain. Misalnya mengekspresikan kemarahan dan juga kekerasan. Dengan kata lain, dampak emosi negatif tidak hanya dialami oleh diri sendiri, melainkan juga orang dan lingkungan di sekitar kamu. Meskipun begitu, emosi negatif sebenarnya juga bisa memberikan manfaat karena dapat menjadi peringatan bahwa kamu perlu melakukan sesuatu perubahan. Misalnya, kemarahan dan kecemasan dapat menunjukkan bahwa ada sesuatu yang harus diubah karena dapat mengancam kesejahteraan kamu. Frustasi dan rasa benci atau depresi bisa menunjukkan untuk memperbaiki hubungan seseorang dalam sosial. Kemarahan dan kecemasan juga dapat menunjukkan bahwa ada sesuatu yang harus diubah karena dapat mengancam kesejahteraan kamu. Ketakutan bisa menjadi tanda bahwa Anda atau kamu perlu meningkatkan level keamanan kamu. Lalu, bagaimana cara mengatasi emosi negatif? Pada umumnya, emosi negatif wajar dialami oleh setiap manusia. Namun, jika ini terjadi terus-menerus dan tidak terkendali, bahkan merugikan diri sendiri serta lingkungan sekitar, kamu perlu berkonsultasi dengan profesional. Ya, artinya kamu memerlukan bantuan untuk bisa mengendalikan emosi negatif yang sedang kamu hadapi. Berikut beberapa cara untuk mengendalikan emosi negatif yang bisa kamu lakukan. Menerima perasaan buruk yang ada atau yang sedang kamu alami. Mengenali hal-hal yang bisa menyebabkan emosi negatif itu muncul. Menerima perasaan buruk yang kamu alami. Hindari pemikiran yang berulang-ulang atau move on dari masalah itu. Hindari menyalahkan diri sendiri. Melakukan perubahan dan mengatasi masalah agar hal-hal buruk pemicu emosi negatif tidak terjadi lagi. Menghilang atau menjauhi hal-hal yang bisa memicu emosi negatif. Melakukan aktivitas yang menyenangkan. Rutin berolahraga dapat menurunkan stres dan meningkatkan hormon kebahagiaan. Lalu yang terakhir, lakukanlah meditasi untuk mengelola emosi kamu. Nah, itulah beberapa hal tentang emosi negatif yang perlu kamu ketahui. Wajar-wajar saja mengekspresikan diri dengan emosi, namun kamu harus bisa memikirkan akibat yang terjadi di dalam hidup kamu. Semoga informasinya bermanfaat dan terima kasih.